Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pembuatan video ini saya tujukan untuk menyelesaikan tugas 1, Tuton algoritma dan pemrograman. Baik, pertama-tama perkenalkan diri saya. Nama saya Yudanto Adi Pramana, biasa dipanggil Danta. Saya adalah mahasiswa semester 2 pada program studi Sains Data, dan berikut saya mengerjakan tugas dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Baik, untuk pertanyaan pertama yaitu buat rangkuman yang bahan dan materinya dari internet tentang A. Algoritma dan dunia pemrograman komputer dengan spasi 1,5 dibuat pada Microsoft Word dengan daftar pustaka minimal 5. Kemudian yang B. Sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini. Cari referensi di internet berkaitan dengan pemrograman Java dan software-software yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java, minimal 2 software. Baik, akan saya jawab langsung untuk pertanyaan nomor 1A dan juga 1B. Jawaban dari nomor 1A yang telah saya rangkum dari berbagai sumber di internet yaitu algoritma adalah urutan langkah-langkah logis yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam dunia pemrograman komputer, algoritma sangat penting karena menjadi dasar dalam penulisan kode program. Algoritma membantu programmer untuk merancang solusi yang efisien dan mudah dipahami sebelum diubah menjadi bahasa pemrograman tertentu. Jadi, dunia pemrograman komputer melibatkan proses menulis, menguji, dan juga maintenance kode yang dapat dijalankan oleh komputer. Berbagai bahasa pemrograman seperti Python, Java, C++, dan JavaScript digunakan untuk berbagai kebutuhan mulai dari pengembangan aplikasi, web, hingga kecerdasan buatan atau AI. Algoritma yang baik akan membuat program lebih cepat, hemat memori, dan mudah dikembangkan. Jadi berikut adalah manfaat algoritma dalam pemrograman komputer. Yang pertama adalah membantu merancang solusi yang efisien. Yang kedua, memudahkan proses debugging dan pengembangan. Dan yang terakhir adalah menjadi dasar dalam pembelajaran berbagai bahasa pemrograman. Dan berikut ada 5 referensi yang saya ambil dan saya rangkum menjadi poin-poin di atas. Kemudian jawaban dari 1B, sejarah Java dan juga perkembangannya. Berikut ada rangkumannya. Java adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh James Gosling dan timnya di Sun Microsystems pada tahun 1995. Java dirancang agar dapat berjalan di berbagai perangkat tanpa perlu diubah kodenya berkat konsep write once, run anywhere atau WORA. Bahasa ini sangat populer untuk pengembangan aplikasi web, mobile, dan juga enterprise. Berikut adalah perkembangan Java dari waktu ke waktu. Tahun 1995, Java dirilis pertama kali. Tahun 2006, Sun Microsystems merilis Java sebagai open source. Tahun 2010, Oracle mengakuisisi Sun Microsystems dan mengelola pengembangan Java. Dan hingga saat ini, Java tetap menjadi salah satu bahasa pemrograman yang paling populer di dunia, terutama di industri enterprise dan pengembangan aplikasi Android. Baik, berikut adalah software-software yang terkenal dibuat dengan Java. Yang pertama, ada Eclipse IDE atau Integrated Development Environment untuk pemrograman berbagai bahasa, terutama Java. Yang kedua adalah Apache Tomcat. Aplikasi ini adalah web server dan servlet kontainer berbasis Java. Berikut adalah 5 referensi yang kemudian saya rangkum hingga mendapatkan jawaban sebagai berikut. Saya kembali ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah
Buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu golongan A dengan gaji 5 juta, golongan B dengan gaji 6 juta setengah, dan juga golongan C dengan gaji 9 juta setengah. 9 juta setengah ya. Oke. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka digaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Lembur 2 jam 32%, lembur 3 jam 34%, lembur 4 jam 36%, dan lembur 5 jam ke atas dibayar 38% dari gaji pokok. Inputan pada flowchart dan pseudo adalah golongan dan jam lembur. Output jumlah penghasilan sama dengan gaji golongan plus gaji lembur. Baik, saya langsung ya untuk pengerjaan flowchart. Di sini flowchart yang saya buat menggunakan aplikasi berbasis web bernama Miro.com. Di Miro.com ini terdapat berbagai fitur untuk pembuatan flowchart atau workflow ataupun ERD. Berikut saya buat workflow menggunakan Miro.com. Oke. Bermula dari yang pertama, menginput golongan dan jam lembur. Ya. Kemudian untuk proses yang pertama, jika memang golongan A, maka gajinya mendapat 5 juta. Jika tidak, maka akan diteruskan ke golongan B. Jika golongan B betul atau iya, maka gajinya 6 juta setengah. Jika tidak, dilanjutkan ke golongan C. Jika golongan C iya, maka dengan gaji 9.500.000 ini ya, 9.500.000. Oke. Jika sudah menentukan salah satu dari golongan, ya, untuk penggambaran dari flowchart, golongan ini disambungkan semua ke konektor, satu konektor ini, lalu diteruskan untuk ke proses penghitungan gaji lembur, ya, begitu. Oke, untuk penghitungan gaji lembur, jika jam lemburnya adalah 0 atau tidak ada lembur, maka langsung dihitung ke total penghasilan gaji plus gaji lembur yang 0 tadi. Jika karyawan memiliki jam lembur, contoh di sini adalah 1 jam, maka gaji lembur adalah 30% dikali gaji. Oke. Jika jam lembur bukan 1 jam, maka anggaplah 2 jam. Maka gaji lembur adalah 32%. Begitu seterusnya. Jika sudah mendapatkan salah satu dari jam lembur tersebut, maka langsung diteruskan ke total penghasilan lagi. Ya. Jadi untuk penggambaran flowchart ini, semua hasil perhitungan dari perhitungan gaji lembur disambungnya ke konektor, ya kan? Jadi let's say kita mendapatkan satu gaji lembur, yaitu untuk gaji lembur 3 jam, yaitu 34% gaji. Jadi 34% gaji diteruskan ke konektor meneruskan ke total penghasilan gaji plus gaji lembur, ya. Jadi gaji saya, let's say saya adalah golongan B 6 juta setengah, plus gaji untuk lembur 3 jam yaitu 34% gaji, yaitu adalah total penghasilan saya, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi hanya sampai sini total penghasilan, lalu diteruskan menjadi output total penghasilan. Kemudian terminator jadi selesai.
Berikut adalah penjelasan untuk penyelesaian flowchart saya. Kemudian selanjutnya, waduh, oh ya, oke, mohon maaf, ada sedikit trouble. Kemudian selanjutnya untuk pseudocode seperti ini ya. Pseudocode ya, saya ibaratkan ini sama dengan menggambar flowchart, tapi adalah versi typingnya, versi ketiknya. Jadi bermula dari terminator tadi yang start, kemudian ada penginputan golongan atau dan jam lembur ya. Jika ketika penginputan sama dengan golongan A sama dengan ya, maka gaji 5 juta. Jika golongan A tidak, maka sama dengan golongan B. Jika golongan B tidak, maka sama dengan golongan C. Ya, begitu seterusnya. Jika kita sudah mendapatkan gaji golongan kita, maka kita mendapatkan gajinya. Jika sudah mendapatkan gajinya, kita lanjutkan untuk menghitung gaji lembur ya. Oke. Untuk gaji lembur, jika lembur 0 atau 0 jam sama dengan ya, maka ya gaji golongan tadi atau gaji lembur sama dengan 0. Jika gaji lembur tidak sama dengan 0 atau memiliki jam lembur, maka kita lanjut ke lembur 1 atau lembur 1 jam. Jika gaji lembur sama dengan 1 jam, maka gaji lembur sama dengan 30% kali gaji pokok maksud saya. Jika waktu lembur bukan 1 jam, maka kita lanjut ke waktu lembur 2 jam. Jika waktu lembur 2 jam, maka gaji lembur sama dengan 32% gaji dan seterusnya. Oke. Jika kita sudah mendapatkan gaji pokok kita dan gaji lembur, maka kita bisa menghitung untuk total penghasilan. Untuk total penghasilan adalah gaji plus gaji lembur. Jadi total outputnya akan kita dapatkan dari total penghasilan. Begitu pseudocode saya. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dari saya untuk penjelasan dari tugas 1 algoritma dan pemrograman saya. Saya Yudhanto Adi Pramana. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.